Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Mia Handini, STMMSI. Nama saya Muhammad Fikradi Prasetyo dari jurusan Sistem Informasi dan beserta depan saya Muhammad Iqbal. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua akan mempresentasikan dan mendemokan dari tugas yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu Storia Coffee. Nah, di sini kami sudah membuat tahapan perencanaan hingga implementasi dalam bentuk web dan presentasi. Baik, Iqbal, Muhammad Iqbal, boleh ke webnya. Nah, di sini ada halaman login. Kami bagi menjadi 4 role. Yang pertama ada owner, kasir, admin gudang, dan purchasing. Nah, ini login sebagai owner. Nah, di owner ini terdapat report halaman dashboard untuk owner. Di sini ada total penjualan, stoknya, total pembelian, laba kotor, dan grafik, serta transaksi yang dilakukan. Lanjut ke halaman sales atau pos. Nah, di sales atau pos ini terdapat inputan atau penjualan untuk melakukan POS. Ini bisa ditambahkan dan bisa juga dilakukan SO atau pembayaran. Nah, seperti itu. Nah, itu lalu selanjutnya ada modul purchasing. Nah, jadi owner juga mendapatkan modul purchasing. Di sini terdapat status draft, submit, approve, dan receive. Nah, semua status ada di sini. Oke. Selanjutnya ada modul inventory. Nah, di modul inventory ini untuk data stok, lalu riwayat mutasi, dan lain sebagainya, itu ada di inventory, serta nilai penjualan. Lanjut. Nah, owner juga dapat modul accounting. Ini untuk penjumlahan total penjualan, pengeluaran, laba kotor, serta margin dalam satu hari maupun report history yang sebelumnya. Baik, lanjut ke modul selanjutnya. Nah, di laporan eksekutif ini untuk owner, khusus untuk owner. Di laporan eksekutif ini terdapat pendapatan, pengeluaran, laba kotor, dan stok kritis. Nah, di sini ada tren penjualan, pendapatan, versus pengeluaran, produk terlaris, status inventory, serta ringkasan performa produk. Jadi di modul executive report ini, owner bisa tahu apa saja nih yang sedang berjalan di coffee shop Storia Coffee. Lanjut, owner juga dapat modul configuration. Nah, owner ini dapat modul configuration untuk melakukan profiling perusahaan di mana lokasi dari Storia Coffee tersebut, lalu bisa akses user dan role, bisa tambah, delete, maupun lain sebagainya. Nah, ada master product juga. Nah, master product ini itu seperti apa saja sih yang ada di coffee shop tersebut, seperti americano, latte, espresso, dan lain sebagainya. Lalu ada halaman supplier juga. Nah, supplier di sini itu sebagai vendor dari kayak pembelian susu, pembelian kopi, dan pembelian bahan makanan atau minuman. Oke, baik, lanjut. Nah, terakhir di owner ada modul activity log. Di modul ini terdapat aktivitas yang dilakukan. Contoh, di sini ada saya, Fikri, lalu ada Siti, Andi, dan ada Iqbal. Nah, contoh di sini Iqbal melakukan kegiatan login, masuk sebagai kasir. Lalu Siti melakukan purchasing yang diterima coffee beans sebanyak 20 kilogram. Nah, ini bagian activity log. Baik, bagian owner sudah selesai. Lanjut ke
bagian kasir. Nah, di bagian kasir ini cukup simpel modulnya, hanya dashboard dan sales atau pos saja. Nah, di bagian sales atau pos ini untuk melakukan transaksi yang dilakukan oleh kasir. Contoh, saya mau memesan minuman espresso. Nanti kasir melakukan penambahan ke dalam chart atau keranjang yang bisa dibuat SO atau pembayaran yang tidak akan dilakukan pembayaran oleh customer. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya pada halaman dashboard. Nah, sini halaman dashboard ini hanya untuk bagian kasir saja statusnya. Jadi ini seperti yang di owner tadi. Namun ini hanya untuk hanya untuk kasir. Baik, untuk selanjutnya akan masuk ke role admin gudang yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Iqbal. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan modul apa saja yang ada di role admin gudang. Yang pertama, admin gudang mempunyai akses untuk ke menu inventory, di mana ada eh, informasi total bahan, stok normal, stok menipis, dan nilai persediaannya. Lalu juga terdapat stok bahan bakunya, tinggal berapa, stoknya berapa, dan nilainya berapa. Lalu juga ada riwayat mutasi stoknya. Selanjutnya terdapat juga menu dashboard untuk memantau atau memonitoring. Ada total penjualannya, lalu total pembelian, stok menipis, laba kotornya berapa, lalu ada juga tren grafik penjualan selama 7 hari terakhir, lalu ada juga produk terlaris, lalu terdapat juga sistem peringatan stok jika memang stoknya nanti menipis. Lalu juga ada apa namanya riwayat transaksi terbarunya. Lalu di admin gudang sendiri juga terdapat audit trial atau activity log-nya yang dimana untuk membantu atau men-track semua aktivitas yang dilakukan oleh admin gudang seperti itu. Lalu untuk selanjutnya terdapat role purchasing. Nah, untuk role purchasing sendiri dia mendapatkan akses ke modul purchasing. Di sini sama terdapat status draft, submit, approve, dan archive. Di sini juga terdapat list daftar purchase ordernya. Contohnya di sini dari PT Kopi Nusantara dengan totalnya 2 juta, statusnya apa. Lalu ada aksinya juga. Lalu terdapat statusnya juga seperti itu. Lalu eh, dia juga mempunyai akses dashboard khusus role purchasing dengan informasi total penjualan, stok menipis, total pembelian, laba kotor, lalu terdapat juga grafik penjualan selama 7 hari, lalu ada produk terlaris, dan ada juga peringatan stok jika stoknya menipis, dan ada juga transaksi terbarunya. Lalu role purchasing ini juga mempunyai akses activity log atau audit trial untuk memantau atau memonitoring seluruh kegiatan role purchasing. Oke, mungkin dari apa namanya prototipe atau websitenya cukup dari situ. Selanjutnya kami akan mempresentasikan implementasinya. Dilanjut oleh rekan saya Fikri. Baik, terima kasih Iqbal. Untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan terkait implementasi dan simulasi ERP pada Story Copy. Di sini slide-nya ini mengenai konfigurasi sistem, aktivasi modul, simulasi transaksi, dan eksekutif reporting. Next. Nah, pada bagian slide satu sini, ini adalah from prototype to ERP simulation. Jadi evaluasi proyek dari UTS prototype menuju simulasi ERP berbasis web untuk UAS. Nah, pengembangan sistem ERP Story Coffee dimulai dari prototipe UTS sebagai baseline, lalu dikembangkan secara bertahap melalui rancangan alur pengguna, pemodelan data, hingga konfigurasi dan simulasi ERP penuh pada UAS kali ini. Nah,
Di sini ada UTS prototype ini sebagai baseline sistem awal, lalu user flow design untuk merancang alur penggunanya, IRD modeling, pemodelan basis data, integration design, ini untuk desain integrasi modul, UI URT configuration untuk konfigurasi sistem ERP-nya yang saat ini, lalu modul activation, aktivasi modul utama yang sudah sebelumnya didemokan di web, lalu transaction simulation, simulasi transaksi nyata, ini yang tadi ada di POS, dan integration reporting, laporan terintegrasi yang ada di dashboard, lalu di activity report. Next. Nah, setelah coffee business context. UMKM coffee shop dengan aktivitas utama penjualan, pembelian, inventory, dan akuntansi. Nah, permasalahan utamanya di sini, proses manual di beberapa bagian operasional. Data antar proses tidak terhubung secara real time. Resiko pada transaksi, stok, dan keuangan. Monitoring bisnis lambat dan tidak terintegrasi. Next. Nah, kami menghadirkan solusi ERP untuk store recovery. Arsitektur modular ERP store recovery mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform terpusat, dari penjualan hingga pelaporan eksekutif. Nah, centralized ERP data ini ada integrasi 5 modul utama, yaitu sales atau POS untuk melakukan sales order dan pembayaran. Yang kedua, yaitu purchasing untuk purchase order dan penerimaan. Yang ketiga, ini inventory untuk monitoring dan update stok. Lalu yang keempat, accounting ini untuk laporan pendapatan dan biaya. Yang kelima, executive reporting untuk dashboard dan keputusan. Nah, konfigurasi dasar ERP. Pengaturan sistem ERP sesuai lingkungan bisnis Storia Coffee sebagai fondasi operasional modul. Nah, Storia Coffee di sini jenis bisnisnya coffee shop. Yang digunakan ya adalah mata uang Indonesia rupiah IDR. Kalau penggunanya kami kasih ada 4, yaitu owner, kasir, admin gudang, serta purchasing. Nah, master datanya ini ada 4 juga, produk, material, supplier, serta user. Next. Nah, aktivasi modul ERP Story Coffee. Jadi ada 5 modul utama yang tadi telah diaktifkan dan dikonfigurasikan untuk mendukung operasional secara integrasi dan otomatis. Di sini ada listnya yang sebelumnya, di slide sebelumnya. Ada sales, purchasing, inventory, accounting, executive reporting. Next. Nah, simulasi sales order. Alur transaksinya yaitu customer melakukan sales atau penjualan, pilih produk, lalu sales atau jual. Order, pembayaran, confirm. Contoh, latte kali 2, total 70.000. Baru satu 35.000, dikali 2, 75.000. Nah, dampak setelah konfirmasi ini, data penjualan diperbarui otomatis, stok inventory berkurang, pendapatan akuntansi tercatat, eksekutif dashboard diperbarui. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mbak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, simulasi purchase order. Alur transaksi pembelian di Storia Coffee ERP. Alurnya sendiri ke supplier, lalu masuk ke purchase order, lalu submit, lalu approval, lalu terima barang. Setelah barang diterima, kita update inventory-nya, lalu update juga akuntansinya. Contohnya di sini kita membeli fresh milk 20 liter, lalu dengan stok sebelumnya 8 liter, setelah ditambahkan maka stoknya menjadi 28 liter. Nah, setelah penerimaan barang dikonfirmasi, sistem ERP secara otomatis memperbarui stok inventory dan mencatat beban pembelian pada modul akuntansi. Eksekutif dashboard turut diperbarui secara real time juga. Lanjut, integrated inventory flow. Nah, pergerakan stok secara real time terintegrasi antar modul ERP. Contohnya sales untuk stock out, purchasing untuk stock in, lalu inventory untuk real time stock status. Contohnya fresh milk sebelumnya itu 8 liter, lalu kita melakukan pembelian 20 liter, setelah itu menjadi 28 liter. Lalu setiap transaksi penjualan dan pembelian secara otomatis akan memperbarui
status stok di modul inventory. Lalu dashboard juga akan menampilkan peringatan stok rendah secara real time untuk mendukung keputusan pengadaan yang lebih cepat. Next, kita masuk ke laporan akuntansi. Nah, transaksi penjualan dan pembelian tercatat otomatis ke modul akuntansi Storia Coffee. Jadi setiap transaksi sales order dan purchase order secara otomatis akan memperbarui jurnal akuntansi dan laporan keuangannya. Contohnya di sini revenue-nya 4.250.000, lalu melakukan purchase sebesar 1.800.000, lalu juga terdapat gross profitnya sebesar 2.450.000, lalu akan muncul juga net marginnya sekitar 57,6%. Seperti itu, lalu kita masuk ke Executive Reporting and Decision Support. Dashboard ini juga bisa memonitoring bisnis secara real time. Manajemen dapat mengidentifikasikan performa penjualan, biaya pembelian, dan resiko stok dari satu dashboard terintegrasi. Lalu laporannya juga diperbarui secara otomatis setiap transaksi sales dan purchasing yang terkonfirmasi. Lalu juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Seperti itu. Lalu untuk end-to-end ERP integration-nya, alur data terintegrasi antar modul ERP. Jadi setiap transaksi penjualan dan pembelian secara otomatis akan memperbarui modul inventory, accounting, dan executive dashboard, menciptakan satu sumber data yang terpusat untuk pengambilan keputusan bisnis di Storia Coffee. Seperti itu. Lalu hasil implementasi dari ERP tersebut, perbandingan sebelum dan sesudah implementasi ERP Storia Coffee. Sistem ERP mengubah proses manual yang terfragmentasi menjadi alur terintegrasi, terpusat, dan otomatis, mendukung pengambilan keputusan bisnis secara real time. Contohnya di sini, sebelumnya prosesnya masih manual, lalu datanya terpisah, lalu perhitungannya juga masih manual, dan monitoringnya juga terbatas. Nah, sesudah kita mengimplementasikan ERP ini, datanya menjadi terpusat, lalu update transaksinya otomatis, lalu juga dapat memonitoring secara real time, dan sudah disediakan juga executive decision support. Lalu kesimpulan dari video presentasi ini, simulasi ERP berbasis web, modul terintegrasi, transaksi otomatis, dan executive dashboard. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Saya Muhammad Iqbal dan rekan saya Muhammad Fikri. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.